السلام عليكم السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau, kalau kita tengok dalam Al-Quran, waktu sholat berzikir. Jadi kalau sholat Suruh diaman itu benar. Jadi kalau kita tidak gunakan akal kita untuk berpikir tentang ayat yang pendek ini, tidak ketemunya. Jadikanlah sholat untuk mengatur. Pertama kali diri, diri yang mendirikan. Jadi diri yang mana itu? Kita punya dua diri kasar atau diri halus. Apakah diri kasar ini yang mendirikan sholat ataukah diri halus? Diri lain. Ternyata dalam kitab Quran juga dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Orang beriman dirikan sholat. Kita beriman kan? Dalam hadis Nabi, as-sholatu mirajul mu'min. Sholat saat naik martabatnya mukmin. Jadi mukmin itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu orang beriman. Nah, jadi orang beriman ini yang sholat. Orang beriman itu adalah orang yang percaya. Bagaimana orang yang percaya? Dia percaya dengan Tuhan bukan katanya dengan buku atau dengan ceramah. Memang dia pernah nengok Tuhan bersama Tuhan. Seperti Tuhan bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Kata aku Tuhan kamu. Dia jawab, "Bala syahid." Sebenarnya pengertiannya bukan adakah aku Tuhan kamu, adakah aku ini dengan Tuhanmu. Ada diri itu dengan, adakah tidak aku ini dengan. Jadi jika kita cari siapa yang melihat yang dengan Tuhan tadi, siapa yang mendengar suara yang dengan Tuhan tadi, ternyata dia adalah roh itu, roh semua manusia. Kalau sudah berbicara roh, tentu dia ada laki-laki dan perempuan, tidak tua, tidak muda, tidak kecil, tidak gendang, tidak bangsa mana pun, nur cahaya, Nur Muhammad. Itulah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, itu maksudnya ruh. Nah, himbauan ini tidak hanya untuk orang Islam, seluruh mereka yang punya ruh dalam dadonya kenal di situ. Nah, agama pun bagaimana orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Nah, kalau dia ingin menggunakan sistem yang ada pada ajaran Muhammad, ya dia harus masuk dalam Islam. Kalau dia tidak mau masuk sistem, dia punya cara sendiri juga untuk bertemu Tuhannya dalam sholat. Itu namanya Tuhan itu mereka artikan sekan hakikatnya kepada yang dia lihat, itu sudah masuk. Karena di zaman Nabi Ibrahim itu manggil Allah itu bukan Allah, Allah. Zaman Nabi Musa bukan Allah, tapi Firaun. Isa manggil Allah itu Yahweh. Nah, Muhammad dan kaumnya kan orang Arab manggil Allah itu ya Allah. Dan sebenarnya mereka cari bukan Allah, yang dengan Allah itu. Makanya bunyinya alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan? Dia Tuhan Allah, aku dengan Tuhan, aku. Dijawab oleh para ruh, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan engkau dengan Tuhan. Engkau dengan. Nah, engkau dengan Allah itulah yang wujud nyatanya Allah tuh engkau dengan Tuhan. Kalau ini nama beliau itu Muhammad kan. Tapi pada waktu itu namanya bukan Muhammad. Ada Amin, nama beliau kan. Ada Alif Lam Mim, ada ada Alhamdulillah, ada Alhamdulillahirabbil alamin, terakhir Ahmad. Setelah dizahirkan dia menjadi guru besar,
dia memberikan pelajaran bagi kita, maka dia bertemu dengan Muhammad. Jadi untuk memahami siapa itu Amin, siapa itu Alif Lam Mim, siapa itu Alhamdulillah, siapa itu Alhamdulillah, siapa itu Alhamdulillahirabbil alamin, siapa itu Ahmad, tidak bisa dilihat dari kacamata ketika dia bernama Muhammad. Masuk dia. Ya, satu. Ketika dia bernama Muhammad, dia sama dengan kita. Kultu nama anak bakal rusuh, katakanlah. Aku adalah manusia seperti kamu. Yang nyata seperti kamu, tetapi dalam diriku ada wahyu. Wahyu itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Dia pusat, dia ada di dalam Ahmad. Itulah Alhamdulillahirabbil alamin, itulah Alhamdulillahirabbil alamin, itulah Alhamdulillah, itulah Alhamdulillah. Itulah. Ini yang bukanlah yang sebenarnya orang. Itulah yang melakukan sholat. Artinya hubungan dirinya kepada yang menciptakan. Nah, kalau badan itu versinya. Itu bisa di mana bae, nak di rumah, di masjid, di sholat. Tapi yang di dalam badan itu ruh itu, mukmin itu dia harus hadir di tempat penyembahan kepada Tuhan. Mana saja kamu datang, mana saja kamu keluar, kan wajahnya terlihat. Pertama kalinya itu Al-Baqarah. Sudah tuh. Setelah kita menghadapkan wajah ke Masjidil Haram, ada lagi ayat lain. Fatahsudun min maqama Ibrahim musalla. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim. Itu kamu sholat. Al-Baqarah 124. Nah setelah itu baru disuruh menghadap kepada kiblat. Yang ketiga. Naro taqalluba wajhika bisama'i. Lihat kamu menghadap ke langit. Hadaplah wajahmu kepada kiblat atau orang yang kau hadapi. Kamu senang dengan dia. Dia menyebutkan diri. Itu bagi orang awam lagi dengan tadi. Inilah sebagian daripada Rasul Ibrahim. Kalau kamu tidak paham sama yang kita. Nah itulah proses awal. Ingatan plus rasa tambah dengan kesadaran. Nah kesadaran ini yang bawa situ. Peraturannya adalah ingatan ditambah rasa sama dengan kesadaran. Kesadaran itulah hidup, hidup itulah kebenaran, kebenaran itulah Tuhan. Artinya, ketika kita sudah sadar dalam sadaran yang sebenarnya, pada waktu itu sebenarnya kita sedang berada dengan Tuhan. Sederhana itu. Kita sadar, kita berdiri, kita sadar, kita berucap, kita sadar dan berhakikat. Maka tidak ada gangguan. Kalau gangguan pasti ada. Siapa yang mengganggu? Nah, itulah yang perlu nanti kita pahami. Kalau itu kita akan selalu diganggu oleh dia ketika kita hadir di situ. Dan sholat inilah ukuran kita sampai kepada Allah nanti atau tidak sholat ini. Kalau dalam sholat itu kita sering diganggu, kemudian kita tidak sampai kepada target tadi, tanda mati kita nanti tidak sampai kepada Tuhan. Kita dihambat. Itulah kira-kira sekedar apa? Utang. Kalau yang menghambat tadi itulah tadi. Ketika Allah berfirman dalam surah At-Tariq, "Falian dul insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indatik yakhruju min baini sulbi." Adalah insan itu berpikir dia itu diciptakan dari apa? Sebenarnya dimaksud itu bukan dia, tubuhnya itu. Jadi insan itu adalah sewaktu di hadapan Tuhan namanya mukmin, sewaktu dia diciptakan namanya ruh, ketika dia dipari di hati dia berubah nama menjadi insan. Dia itu disuruh berpikir karena dia punya kebiasaan tentang dari apa tubuhnya itu dibuat. Tubuhnya dibuat dari itu tadi, dari air mani yang memancar belum ada tulang rusuk. Ternyata air mani itu dalamnya dalam spermatozoa. Spermatozoa itu makhluk kecil, sekali dipancarkan itu jumlahnya 3 juta. Cuman jadi tubuh itu kali 1 atau 2 atau 3 kembar.
Nah, makhluk kecil itu sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam bentuk spiritual. Waktu itu roh belum ada, belum ditiup, tapi dia sudah hidup. Pertanyaannya, siapakah yang menghidupkan makhluk kecil atau cikal bakal tubuh kita? Sewaktu roh belum masuk, siapa yang hidup dalam itu? Nah, itu yang disebut dengan an-nasi. Dalam bahasa lain, manusia juga artinya. Tapi manusia dalam artian ini. Insan manusia juga artinya, tapi dalam artian ruh yang nyata. Tubuh manusia juga artinya, tapi yang nyata. Jadi yang an-nasi tadi terbuat dari 4 anasir. Anasir angin, kita tadi ya. Ini roh rehan, sifatnya batang lintasan. Anasir air, namanya roh rahmani, sifatnya batang kerendahan. Anasir tanah, namanya roh jasmani, sifatnya pantang kurang. Anasir api, namanya roh batu, sifatnya pantang kesinggung dan tak mau kalah. Jadi 4 sifat daripada anasir, 4 anasir ini disatukan, jadilah dia anasir atau manusia. Sifat yang 4 itu disatukan, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, muncullah 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasad, ikhlas, amal, wabah, 10 tambah 4, 14, muncullah 3 benci, dendam. Inilah yang menjadi tubuh kita. Inilah hakikat diri kasar. 4 bulan 10 hari dia di dalam kandungan mak kita dipari oleh Allah. Dia diletakkan di dalam jantung, kita letakkan dalam hati. Nah, sudah teranglah dia. Tapi dia itu lemah. Kalau ruh belum masuk, dia tidur. Tapi tetap bernafas, tetap berjalan, ya seperti itu. Tapi ketika ruh dimasukkan, dia bangun, dia memperalat ruh untuk kepentingannya. Makan, minum, perempuan, kekayaan, ruh tak butuh itu, tapi dia ini punya kepentingan, tapi ruh ini diperalat. Namun Allah mengatakan silakan perkenankan permintaan mereka. Dan mereka itu punya kebutuhan itu, tapi jangan berlebihan. Jalurnya ini halal bagi baik, jangan menyimpang. Tetapi kendaknya begadang, ruhku dipaksanya melakukan hal cepat, banyak. Itulah yang kalau mengganggu sedikit kiri sedikit kanan. Kalau itu sudah terjadi, berarti ruh sudah dijajah, sudah kalah. Kan kita sedang sholat, nah kita berjalan menuju Allah, kita sudah tahu ceritanya tadi. Masuk hendaknya, Allahu Akbar, mantap, Baitullah. Mulai baca bismillah, mantap. Nah di pertengahan jalan mantap masuk utang, kebutuhan pelako, semua konsep-konsep yang kita pikirkan dalam sholat itu hendaknya galau tuh, hendak si anasu tadi manusia. Kita lupa bahwa kita sedang berjalan menuju Tuhan, terbawa lagi. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri kita tidak bertemu Tuhan. Ternyata yang dipikirkan di dalam sholat tadi barangnya tak ada, tertipu lagi. Itulah dikatakan bahwasanya hawa nafsu dunia. Ada manusia pantang kelintasan, pantang kurang, pantang kalah. Itulah tubuh kita. Dia hanya monohok kita kepada sesuatu yang menjauh dari itu. Nah, kalau kita tunduk kepada dia, itu, maka dibinalah kita dalam puasa bulan Ramadan ini. Artinya kita belenggu dia, kita tahan dia, kita atur dia. Kalau cuma tidak makan, tidak minum. Apa boleh buat ilmunya tidak ada? Pas beli pembukuan, kalau dibeli ya, keleronya kok tadi. Tahu-tahu pas itu bunyi tidak semakan. Sholat itu adalah ruh. Sewaktu dalam tubuh dia bernama insan, ketika keluar dari tubuh namanya ruh. Ketika dia masuk ke Baitullah bertemu dengan Tuhan dalam sholatnya, dia bernama ruh. Kalau tidak seperti itu, dia tetap insan. Jadi dia belum di situ. Jalan itu terlena, jalan itu memang terlena. Ya. Pertama kali memang mereka tidak tahu. Fisiknya Lagi yang tahu aja, sering kecolongan. Allah. Teringat dia sebagian sembako. Nah.
teringat dia ini itu, teringat masuk lagi. Tapi jangan sampai di awal kita teringat tujuan, di akhir kalau bisa ditutup dengan teringat dengan tujuan. Walaupun di tengah-tengahnya jebol, kata Allah itu wajar biasa. Karena kita kan berada di dalamnya. Kita berada dalam lumpur itu, kita berada di kegelapan. Tarik ulur. Tapi kalau Nabi Muhammad mengajarkan waktu dia Isra, Mi'raj, Isra dari Haram ke Aqsa itu kan dia melewati beberapa tempat. Itu dia dipanggil oleh perempuan tua tapi cantik. Perempuan tua tapi cantik. Muhammad, nah ini manggil. Muhammad manggil. Tapi Muhammadnya tetap mantap ke depan. Dia berjalan. Di suatu tempat Muhammad turun, Jibril turun, Mikael turun, disuruh sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Jibril, "Man, kamu tahu tidak siapa tadi itu yang manggil-manggil?" Tidak tahu. Nah, itulah dunia. Dunia itu lambangnya perempuan, semakin tua semakin cantik. Itulah kamu tidak nengok kiri kanan. Kalau kamu nengok kiri kanan, umatmu, kaummu dalam sholatnya pasti akan bermasalah. Ternyata walaupun tidak nengok kiri kanan bermasalah juga. Nah, itu gambarnya. Jadi kalau di video kan oleh Pak Doni ini, jadi saya dulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.